Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-malikil ma'bud, ar-rahimil wadud, huwal karim, huwal maqsud. Summa salatu wassalam ala nabiyyina wa rasulina wa imamina wa hujjatina wa maulana Muhammad sahibil liwa'il ma'qud wal maqamil mahmud wal haudil mawrud wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil ghurril mayamin dhawil karami wal jud wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil khulud. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam yang paling indah, yang paling sempurna untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang setia sampai akhir masa. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Yakut Khalil Kumas, mudah-mudahan Bapak selalu sehat walafiat. Yang kami hormati seluruh jajaran Kementerian Agama, yang kami hormati seluruh tamu, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Asy-syamsu taghrubu hina tumsi wal badru yanqusuhul masiru. Asy-syams taghrubu hina tumsi. Matahari akan terbenam ketika datang waktu sore. Wal badru yanqusuhul masiru. Dan bulan purnama yang indah akan berkurang keindahannya dengan berputarnya waktu. Fanuru Muhammadin abadan tamamu ala wadahi tariqati la yahuru. Cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berkurang. Matahari akan terbenam, bulan purnama akan berubah dan hilang cahayanya. Cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berkurang sepanjang perjalanan waktu. Terus terang benderang, terus bertambah cahayanya. Dan malam hari ini kita bersama umat Islam di seluruh dunia merayakan kelahiran manusia yang dinanti-nantikan. Manusia, kita ingin merayakan hari kelahiran kita itu masih antara pantas dan tidak pantas. Karena kehadiran kita itu siapa yang mengharapkan? Kalau kita ingin memperingati hari kelahiran kita, siapa yang membawa berita akan kelahiran kita? Jangan samakan dengan Nabi Muhammad SAW yang beliau ketika ditanya oleh beberapa sahabat, wahai Rasulullah, jelaskan kepada kami tentang engkau, tentang dirimu wahai Rasulullah. Rasulullah mengatakan, ana da'watu Abi Ibrahim, wa ana bisyaratu akhi Isa, wa ana ru'ya ummi. Aku adalah doa yang pernah dipanjatkan oleh datukku, kakekku, ayahku Ibrahim alaihi salatu wassalamu ala nabiyina afdhalis salati wassalam. Aku adalah doa yang dipanjatkan oleh Ibrahim alaihi salam, kakekku. Nabi Ibrahim, saudara-saudara, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim tidak mungkin meminta kepada Allah sesuatu yang tidak ada artinya. Nabi Ibrahim selesai meninggikan bangunan Ka'bah, beliau memohon kepada Allah, Rabbana wab'ats fihim, ya Allah, Tuhan kami, utus dari penduduk Mekah, dari mereka
yang mereka kenal, yang mereka ketahui, untuk membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu, untuk mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, untuk mensucikan mereka. Nabi Ibrahim berdoa, tidak mungkin doa dan permintaannya itu sembarangan. Beliau meminta untuk diutus Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad mengatakan, aku adalah doa yang dipanjatkan oleh Ibrahim. Aku adalah berita gembira yang disampaikan, yang selalu dibawa oleh Nabi Isa alaihi salamu ala nabiyina afdalis salati wassalam. Bukankah Nabi Isa yang selalu mengatakan, ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah, wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Hei bangsa Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kamu sekalian. Aku membenarkan Taurat yang ada di hadapanku, dan aku membawa berita gembira. Aku membawa berita gembira. Akan datang setelahku seorang Rasul bernama Ahmad. Mungkin ada yang bertanya, kenapa namanya di situ disebut Ahmad, kemudian yang dikenal adalah Muhammad? Dua nama yang boleh-boleh saja. Dua nama itu maksudnya satu. Kalau ditanya, Solo atau Surakarta yang benar? Solo dan Surakarta. Dan Syekh Mutawalli Sya'rawi, seorang ulama ahli tafsir pada abad lalu, beliau pernah menguraikan perbedaan makna Ahmad dan Muhammad. Ahmad adalah yang paling banyak memuji Allah. Paling banyak memuji Allah. Muhammad artinya paling banyak mendapatkan pujian. Paling banyak mendapatkan pujian. Siapapun yang melihat Nabi Muhammad, siapapun yang membaca tentang Nabi Muhammad, tetapi membacanya dengan seksama, membacanya dengan tuntas. Tidak mungkin seorang yang membaca tentang Nabi Muhammad SAW secara seksama, tidak mungkin kalau dia tidak jatuh cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Ahmad paling banyak memuji Allah. Muhammad paling banyak mendapatkan pujian. Karena Nabi Muhammad SAW, kalau kita ditanya, kenapa beliau dinamakan Muhammad yang artinya terpuji? Apanya yang terpuji? Apakah akhlaknya saja? Parasnya tidak terpuji? Apakah ajarannya saja yang terpuji, tetapi orangnya tidak terpuji? Apanya yang terpuji? Semuanya terpuji. Zohirnya terpuji, batinnya terpuji. Bahkan sampai dikatakan oleh para ulama, mana yang lebih tampan? Nabi Muhammad atau Nabi Yusuf? Mana yang lebih tampan? Nabi Muhammad atau Nabi Yusuf? Kita di Indonesia memiliki budaya, kalau ada wanita yang hamil 3 bulan atau 7 bulan, biasanya dilaksanakan apa? Tasyakuran kehamilan. Apa yang dibaca? Yang dibaca surat Yusuf. Tujuannya apa? Berhasil tidak? Berhasil tidak? Mohon maaf. Jangan salahkan siapa yang ingin membaca Al-Quran. Jangan ditentang, itu tradisi baik. Itu tradisi bagus. Satu orang membaca Al-Quran bagus. Bagaimana kalau yang membaca Al-Quran banyak orang? Dan Al-Quran yang manapun yang dibaca penuh dengan keberkahan, penuh dengan cahaya. Tapi kita kembali dulu. Kenapa yang dibaca surat Yusuf? Semua yang hadir di sini pernah dibacakan surat Yusuf berarti. Berhasil. Tidak ada masalah dengan tradisi yang bagus tersebut. Hanya kita ingin mengingatkan, jangan niatnya hanya untuk mendapatkan tampan dan cantik. Karena tampan dan cantik itu wilayah genetika. Bapaknya pas-pasan, ibunya pas-pasan,
Jangan salahkan walaupun dibacakan surat Yusuf 15 kali. Dia akan mirip dengan ayah dan ibunya. Insya Allah nggak akan mirip dengan Nabi Yusuf. Lalu pertanyaannya, kenapa surat Yusuf yang dibaca? Ada apa dengan surat Yusuf? Dan mana lebih tampan, Nabi Muhammad dengan Nabi Yusuf? Yang pertama, kenapa yang dibaca surat Yusuf? Gak ada masalah, mudah-mudahan kecipratan ketampanan Nabi Yusuf. Tapi tolong sadarkan genetika yang sangat menentukan. Jangan sampai memaksakan ketika sudah dibacakan surat Yusuf, ternyata mirip. Jangan disalahkan. Namun tujuan yang paling utama adalah mengambil akhlak Nabi Yusuf. Bagaimana silaturahmi Nabi Yusuf? Bagaimana persaudaraan Nabi Yusuf? Di dalam surat Yusuf, dari mulai mimpi, Nabi Yusuf mengatakan, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ya ayahku, wahai ayahku. Ya abati, wahai ayahku yang aku cintai. Yusuf bermimpi melihat 11 apa? 11 apa? 11 bintang. Siapa yang dimaksud dengan 11? Saudara-saudaranya. Seburuk apapun, sejahat apapun, saudara adalah bintang. Memang bintang kadang-kadang kelipnya itu atau cahayanya terlihat. Kadang-kadang tertutup. Tetapi surat Yusuf mengajarkan kepada kita, siapapun saudara kita seburuk apapun, dia adalah bintang. Dan kalau kita baca surat Yusuf dengan seksama, kita tidak akan menemukan nama dari abang-abangnya disebut. Apalagi yang menyobek baju Yusuf, yang menendang Nabi Yusuf sampai masuk ke dalam sumur, tidak disebut dalam Al-Quran. Kenapa tidak disebut? Karena Al-Quran tidak mau nama tersebut ternodai. Dan nama tersebut akan disebut-sebut sepanjang waktu. Karena diabadikan dalam Al-Quran. Sehingga kita akan membaca dalam surat Yusuf, Ikhwatu Yusuf, Ikhwatu Yusuf, Ikhwatu Yusuf, Saudara Yusuf, Saudara Yusuf, Saudara Yusuf. Dan Nabi Yusuf alaihi salam, wa ala nabiyina afdhalis salati wassalam, ketika beliau sudah menjadi orang yang besar, abang-abangnya datang. Nabi Yusuf kenal betul, karena Nabi Yusuf berpisah dengan abang-abangnya. Abang-abangnya sudah relatif lebih tua. Nabi Yusuf masih kanak-kanak. Mereka panik, karena perubahan Nabi Yusuf sudah jauh. Sementara perubahan mereka yang waktu itu berpisah dengan Nabi Yusuf, mereka sudah dalam usia yang dewasa. Nabi Yusuf, singkatnya, Nabi Yusuf bertanya kepada mereka, apakah kamu masih ingat apa yang kamu lakukan kepada Yusuf? Akhirnya mereka, anta Yusuf, engkau Yusuf, Yusuf maafkan kami. Apa kata Yusuf alaihi salam? La tathriba alaikumul yaum. Tidak ada dosa yang harus diingat-ingat, yang kalau diingat-ingat akan membuat panas. Nabi Yusuf alaihi salam, di dalam surat Yusuf, kita hanya membahas, kita hanya sering memfokus pada ketampanannya. Akhlaknya tidak kita fokus. Bagaimana silaturahminya, bagaimana air tuba yang diberikan oleh abang-abangnya dibalas dengan air susu oleh Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam wa ala nabiyina afdhalis salati wassalam. Dan dikatakan oleh sebagian ulama, bedanya pejabat pada zaman Nabi Yusuf dengan zaman sekarang, kalau zaman Nabi Yusuf itu masuk penjara dulu baru jadi pejabat. Kalau sekarang, pada masa Nabi Yusuf alaihi salam, masuk penjara dulu baru menjadi pejabat. Kalau sekarang sering ditemukan, jadi pejabat dulu baru masuk penjara, na'udzubillah. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Menteri yang sangat kami hormati, dalam surat Yusuf yang terkait dengan paras, yang terkait dengan wajah, itu hanya satu kali. Selebihnya silaturahmi, selebihnya persaudaraan, yang disebut terkait dengan raut wajah, paras, dan ketampanannya hanya disebut sekali. Ketika mereka yang membahas tentang Nabi Yusuf di luar, karena digoda oleh majikannya, dan akhirnya majikannya tidak mau kalah, dan ingin
membenarkan apa yang dia lakukan, dikumpulkan kawan-kawannya. Mungkin bahasa kita sekarang itu sosialita. Dikumpulkan itu semuanya, kemudian Nabi Yusuf disuruh tampil. Mereka disiapkan buah-buahan dengan pisau yang sudah disiapkan di situ. Nabi Yusuf disuruh melintas. Dan ketika Nabi Yusuf melintas, mereka mengatakan, ma hadza basyara, in hadza illa malakun karim. Ini bukan manusia, ini begitu tampan, ini seperti malaikat. Akhirnya mereka karena terkagum-kagum melihat ketampanan Nabi Yusuf, wa qatta'na aydiyahun, mereka memotong jari jemari mereka. Dikatakan oleh para ulama, mana lebih tampan, Nabi Muhammad dengan Nabi Yusuf? Dikatakan oleh para ulama, ketampanan Nabi Yusuf tidak memiliki haibah, tidak dibungkus dengan haibah. Ketampanan Nabi Muhammad lebih tampan dari Nabi Yusuf, namun dibungkus dengan haibah. Kalau haibah, wibawa, ketampanan Nabi Muhammad, wibawanya diangkat, wibawanya dibuka, mereka yang melihat ketampanan Nabi Muhammad tidak lagi memotong jari jemari mereka, tetapi mereka akan memotong jantung hati mereka karena tampannya baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga dikatakan oleh banyak para pujangga, oleh Hasan bin Thabit, salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, salah seorang penyair pada saat itu yang mengatakan, wa ajmalu minka lam tara aini, wa ahsanu minka lam talidin nisa'u, khuliqta mubarra'an an kulli aibin, faka'annaka khuliqta kama tasha'u. Yang lebih tampan dari engkau belum pernah aku melihat dan mata ini melihatnya. Yang lebih bagus dari engkau wahai Rasulullah belum lagi dilahirkan oleh seorang wanita pun. Engkau terlahirkan dalam keadaan sempurna, seakan-akan engkau terlahirkan sesuai dengan permintaan. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Menteri Agama yang kami hormati, surat Yusuf silahkan dibaca. Tetapi jangan hanya untuk tampan dan cantik. Tambahkan untuk silaturahmi, untuk persaudaraan. Kenapa di dalam rahim ibu sudah dibacakan surat Yusuf? Karena diharapkan ketika dia lahir nanti, dia memiliki akhlak, budi pekerti, dan silaturahmi sebagaimana yang dilaksanakan oleh Nabi Yusuf. Dan kalau kita bandingkan bagaimana silaturahmi dan bagaimana persaudaraan yang Nabi Muhammad SAW contohkan kepada kita. Nabi Yusuf memaafkan abang-abangnya. Kalau Nabi Muhammad, bagaimana Nabi Muhammad SAW diusir oleh saudara-saudaranya karena hampir seluruh penduduk Mekah, hampir seluruh penduduk Mekah memiliki hubungan kekerabatan dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka mengusir Nabi Muhammad, mereka ingin membunuh Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad teladan untuk kita semua. Ketika beliau hijrah, harus meninggalkan kota Madinah. Setiap beberapa langkah, setiap beberapa jarak meninggalkan kota Mekah, beliau selalu menoleh ke belakang, melihat dan menoleh ke arah Mekah. Dan beliau mengatakan, ya Makkah, innaki la ahabbul bilad ilayya. Wahai Mekah, engkau adalah negeri yang paling aku cintai. Laula anna ahlaki akhrajuni makharajtu minki. Kalau bukan karena pendudukmu mengeluarkan aku, mengusirku, aku tidak akan keluar darimu, wahai Mekah. Saudara-saudara, Nabi mengajarkan kepada kita untuk cinta kepada tanah air, untuk merawat, menjaga tanah air. Beliau yang harus keluar dari tempat beliau dilahirkan, kampung halamannya, beliau selalu sebentar-sebentar menengok ke belakang ke Mekah dan menyatakan, mengekspresikan. Sehingga kalau kita mengekspresikan cinta kita kepada tanah air kita, itu adalah bagian dari kita meneladani Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad abadi ucapan beliau yang beliau katakan, wahai Mekah. Sangat bagus sekali kalau kita katakan, wahai Indonesia,
Wahai Indonesia yang aku cintai, negeriku yang aku cintai, negeriku yang tempat aku dibesarkan. Kita menamakan tanah air itu Bumi Pertiwi. Ibu Pertiwi, maaf. Ibu Pertiwi. Dan terhadap ibu kita harus berbakti. Bapak Menteri Agama dan saudara-saudara, saya masih teringat ketika masih sekolah di Jordania. Di sana ada beberapa pengungsi dari negara-negara yang negaranya sedang konflik. Kalau malam Jumat, kami sedang libur malam Jumat, kami ke pasar di salah satu lokasi di kota Amman. Itu kami sering mendengarkan para pengungsi, itu mereka mendendangkan. Alladzi illi mudayyi habiban ba'da sanah yansah, illi mudayyi zahaban fi suqi zahab yalqah. Illi mudayyi watanan, ainal watan yalqah. Yang kehilangan kekasih, 1 tahun sudah lupa dia dengan kekasihnya. Yang kehilangan kekasih, 1 tahun dia sudah melupakan kekasihnya. Yang kehilangan perhiasan emas, di pasar emas, dia akan mendapatkannya. Yang kehilangan tanah air, di mana dia akan mendapatkan ganti dari tanah airnya. Kita bersyukur, tanah air kita, Indonesia yang subur, Indonesia yang alamnya begitu indah, yang masyarakatnya begitu ramah, dan masyarakat Indonesia dikenal dengan masyarakat yang murah senyum. Sekali lagi, murah senyum. Keindahan Indonesia dibungkus dengan kesantunan, dengan akhlak yang baik dari masyarakat Indonesia. Dan kalau kita membahas tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW teladan bagi kita untuk cinta kepada tanah air, untuk merawat bagaimana menjaga tanah air ketika beliau sudah hijrah ke Madinah, kemudian dalam peristiwa beliau kembali ke Mekah yang dinamakan dengan Fathu Makkah, pembukaan kota Mekah. Pada saat itu beliau mampu untuk membalas dendam kepada penduduk Mekah. Sekali lagi beliau mampu untuk membalas dendam kepada penduduk Mekah. Beliau bisa menghabisi musuh-musuh beliau. Beliau masih tahu, masih segar ingatan beliau, siapa saja yang menjadi dalang untuk menyakiti para sahabat beliau, untuk mempersulit, untuk membahayakan para sahabat dan diri beliau dan agama beliau. Tetapi ketika beliau masuk ke kota Mekah, sampai dikatakan dalam beberapa kitab sirah yang lebih detail lagi, ketika Nabi Muhammad dengan para sahabat akan masuk ke tengah kota Mekah, di beberapa jalan yang beliau lintasi, beliau memerintahkan untuk memberhentikan pasukan. Lalu ditanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau memberhentikan kami? Rasulullah mengatakan, ada anjing yang sedang tidur menyusui anak-anaknya. Jangan sampai terganggu dengan perjalanan kita. Anjing tidur tidak diganggu. Mohon maaf. Akhlak Rasulullah SAW, binatang mendapatkan bagian dari akhlak beliau. Dan ketika beliau masuk ke tengah Mekah, penduduk Mekah yang waktu itu mereka memusuhi Nabi Muhammad, mereka berteriak dalam keadaan takut. Al-yaum yaumul malhamah, al-yaum azallallahu Quraisyan. Hari ini adalah hari pertumpahan darah. Hari ini hari Allah akan menghinakan suku Quraisy. Hari ini hari pertumpahan darah. Hari ini Allah akan menghina suku Quraisy karena Muhammad datang. Dia pasti akan membalas dendam. Apa jawab Nabi Muhammad SAW? Beliau tidak pernah mau tanah airnya menjadi bertumpahan darah di situ. Beliau tidak mau terjadi kekacauan di tanah airnya. Beliau tidak mau saudara-saudaranya walaupun jahat disakiti. Beliau tidak mau dan tidak pernah terbesit sedikit pun untuk membalas dendam. Ketika mereka berteriak dalam keadaan takut, hari ini adalah hari pertumpahan darah. Hari ini Allah akan menghina suku Quraisy. Nabi Muhammad menjawab dengan senyum beliau yang indah. Al-yaum yaumul marhamah. Al-yaum a'azzallahu Quraisyan.
Hari ini adalah hari kasih sayang. Hari ini adalah hari kasih sayang. Hari ini Allah akan memuliakan suku Quraisy. Musuh beliau waktu itu yang biasa mendanai perang-perang menghadapi Nabi Muhammad bernama Abu Sufyan. Beliau mengatakan man dakhala dar Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, dia akan mendapatkan keamanan. Bapak Menteri Agama, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia belum pernah memiliki pemimpin yang ketika memiliki kekuasaan dan mampu untuk menghabisi musuh-musuhnya, tapi beliau tidak menghabisi, tidak melampiaskan dendam. Bahkan air tuba yang mereka berikan, Nabi balasnya dengan air susu. Kalau Nabi Yusuf, dan pada saat itu Nabi Muhammad mengatakan hari ini adalah hari kasih sayang. Hari ini Allah akan memuliakan suku Quraisy. Aqulu lakum misla ma qala akhi Yusuf. Aku akan sampaikan kepada kamu semua apa yang pernah disampaikan oleh Nabi Yusuf terhadap saudara-saudaranya. Nabi Yusuf hanya menyampaikan kepada saudara-saudaranya, tetapi Nabi Muhammad SAW bukan hanya kepada kerabatnya, tetapi semua beliau menganggapnya sebagai saudara. Seluruh penduduk Mekah beliau menganggapnya sebagai saudara, dan kita wajib meneladani Nabi Muhammad SAW. Kita mengambil pelajaran bagaimana beliau mencintai tanah airnya, bagaimana beliau memperlakukan saudara-saudaranya yang mungkin kita juga memiliki saudara-saudara seperti itu, tetapi tidak ada sedikit pun yang beliau perlakukan dengan tidak baik. Beliau dinamakan Muhammad karena beliau terpuji, akhlaknya terpuji, zohirnya terpuji, batinnya terpuji. Dan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bagaimana berakhlak bukan hanya kepada manusia, bagaimana berakhlak kepada binatang. Kalau kita membaca sejarah Nabi secara seksama, kita akan menangis. Binatang yang beliau tunggangi, kuda yang beliau tunggangi, onta yang beliau tunggangi, keledai yang beliau tunggangi, masing-masing memiliki nama. Binatang diperlakukan seperti manusia. Sayangnya saat-saat ini banyak manusia yang diperlakukan, maaf, seperti binatang. Nabi memberikan nama untuk binatang yang beliau tunggangi. Nabi memberikan nama untuk wadah makanan beliau, tempat minum beliau, pedang beliau. Semua diberikan nama karena memang Nabi Muhammad SAW teladan yang mengajarkan kepada kita bagaimana berakhlak dengan akhlak yang tinggi, dengan akhlak yang sangat luhur. Rasulullah SAW tidak tanggung-tanggung, begitu cintanya dengan semua ciptaan Allah. Gunung pun beliau cintai. Sampai gunung Uhud itu beliau katakan, Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Gunung Uhud adalah gunung yang mencintai kami dan kami juga mencintainya. Dan saya ingin mengajak kita semua pada kesempatan Maulid Nabi Muhammad SAW, kita katakan Indonesia daulatun nuhibbuha wa tuhibbuna. Indonesia adalah negara, Indonesia adalah bangsa yang mencintai kami, kami juga mencintai Indonesia. Bapak Menteri Agama, saudara-saudara hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad cintanya, sayangnya tidak berhenti hanya kepada manusia. Beliau sebelum memiliki dan diberikan mimbar, kalau beliau berpidato, beliau bersandar dengan batang pohon kurma. Pernah didengar suara tangisan. Mereka tidak tahu dari mana suara tangisan tersebut. Ternyata suara tangisan tersebut datang dari batang pohon kurma yang biasanya menjadi tempat Nabi bersandar ketika berpidato. Tetapi ketika beliau sudah memiliki mimbar, beliau tidak pernah menyentuh batang pohon kurma tersebut. Dan itu yang disebut oleh para ulama hadis Hanin al-Jiz', hadis tentang rintihan batang pohon kurma. Rasulullah SAW
mengambil batang pohon kurma tersebut. Beliau memeluknya seperti ibu memeluk anaknya. Tangisan batang pohon kurma tersebut sebelumnya seperti tangisan anak yang kehilangan ibunya. Dipeluk oleh Nabi dan diajak dialog oleh Nabi. Dan Nabi Muhammad menawarkan, engkau akan tetap menjadi sandaran aku, atau engkau akan menjadi pohon yang tumbuh nanti di surga, dan buahmu akan dimakan oleh orang-orang yang soleh di dalam surga. Lalu dikatakan, pohon itu memilih untuk menjadi pohon yang nanti tumbuh di surga. Para ulama mengatakan, begitu sayangnya Nabi Muhammad, pohon saja diajak masuk, pohon diajak masuk surga. Begitu besar kasih sayang beliau, beliau memeluk pohon tersebut, beliau berdialog. Dan beliau menyatakan, pohon itu nanti akan ada di dalam surga. Bapak Menteri Agama, saudara-saudara hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang tidak indah dari perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Beliau satu-satunya manusia yang dirayakan bukan kematian. Biasanya kalau tokoh yang diperingati, kalau tokoh biasanya yang diperingati 10 tahun dari wafatnya, 100 tahun dari wafatnya. Satu-satunya tokoh yang diperingati hari lahirnya. Mengapa? Karena memang dari semenjak belum lahir, di saat lahir, di masa kanak-kanaknya, di masa remaja, di masa dewasa, sampai wafat beliau, sejarah beliau terang benderang dan semuanya mengajarkan dan memberikan kepada kita pelajaran yang begitu indah, yang begitu besar. Rasulullah SAW tidak pernah mati. Betul, jasadnya sudah dikubur, tetapi namanya, ajarannya, semua yang beliau bawa tidak pernah mati. Dan beliaulah yang dirayakan hari kelahirannya, bukan hari kematiannya. Karena beliau selalu lahir dan melahirkan. Siapa yang membaca tentang Nabi Muhammad SAW, namanya saja menghidupkan hati yang mati. Namanya menghidupkan pikiran yang mati. Rasulullah SAW seluruh perjalanannya, dari mulai kelahirannya sampai beliau menutup mata, tidak ada yang tidak terpuji, tidak ada yang tidak baik. Dan bagaimana kalau tadi disampaikan oleh Bapak Dirjen, Nabi Muhammad SAW dalam waktu yang relatif singkat, tetapi mampu membangun peradaban yang begitu istimewa, karena memang beliau memiliki senjata yang namanya akhlak, senjata yang sangat ampuh, sampai dikatakan tidak ada pemimpin di dunia yang pernah memperlakukan musuh-musuhnya dengan sebaik-baiknya, dengan seindah-indahnya seperti Nabi Muhammad SAW. Musuh dirubah menjadi orang-orang yang cinta. Sedikit dan singkat, ada seorang bernama Sumamah ditemukan membawa pedang yang dibubuhi racun untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Ditangkap oleh para sahabat yang sedang patroli pada waktu itu. Sebagian riwayat mengatakan yang sedang patroli malam itu Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ardah. Dan kita tahu siapa Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Ditangkap, beliau tidak kenal siapa orang ini. Kemudian diikat. Diikat di mana? Diikat di tiang-tiang masjid. Begitu selesai sholat subuh dan matahari sudah terbit, Nabi Muhammad melihat, lalu Nabi Muhammad bertanya, siapa yang menangkap orang ini? Sayyidina Umar mengatakan, saya wahai Rasulullah. Kami dalam patroli, kami menemukan dia membawa senjata tajam yang dibubuhi racun. Dan dia benci dengan engkau, ingin membunuh engkau. Nabi Muhammad mengatakan apa? Perlakukan dia dengan baik. Dia adalah Sumamah. Dia adalah Sumamah, seorang yang sangat diagungkan oleh masyarakatnya. Kemudian setiap hari Nabi Muhammad bertanya kepadanya, Sumamah, kamu tidak mau memeluk Islam? Sumamah karena seorang raja di wilayahnya mengatakan, in taktul bidam. Kalau engkau ingin membunuh aku, tumpahkan darahku wahai. Sumamah mengatakan, wahai Muhammad, sebelum aku ditangkap, diikat, di raudhah, di tiang-tiang raudhah ini, sebelum aku ditangkap, aku adalah orang yang paling benci mendengar namamu.
Tidak ada agama yang paling aku benci melebihi agamamu. Tidak ada wajah yang paling aku benci dari wajahmu. Tidak ada nama yang paling aku benci melebihi namamu. Tapi semenjak aku diikat di sini, aku melihat bagaimana engkau mendidik para sahabatmu. Bagaimana engkau menjadi imam di dalam sholat. Bagaimana engkau mengajarkan kepada sahabat-sahabatmu. Mereka menangis di malam hari. Mereka ruku, mereka sujud. Ajaran yang engkau sampaikan kepada mereka, wahai Muhammad, membuat aku sekarang tidak ada ajaran agama yang lebih aku cintai melebihi ajaran agamamu. Tidak ada nama yang aku cintai melebihi namamu. Tidak ada wajah yang paling aku senang untuk menatapnya melebihi wajahmu, wahai Muhammad Rasulullah. Terimalah Sumamah masuk Islam. Sumamah mengatakan, saya masuk Islam, dan wahai Rasulullah, izin Sumamah akan berangkat umroh. Rasulullah mengatakan, Sumamah, jangan pakai cara jahiliyah di dalam umroh. Diajarkan oleh Nabi manasik umroh, kemudian beliaulah Sumamah orang yang pertama kali membaca labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Beliau adalah orang yang pertama kali membaca itu dengan lantang begitu sampai di Mekah. Lalu ada anak-anak muda yang tidak kenal dengan beliau, mengepung beliau, ingin memukul beliau. Lalu ada Abu Sufyan yang mengatakan, jangan kamu sentuh, ini Sumamah, donatur kita kalau musim haji. Jadi Sumamah itu, Pak Dirjen, Sumamah itu donatur kalau musim haji. Anak-anak muda nggak kenal sejarah, tidak tahu ini Sumamah. Kemudian ditanya oleh Abu Sufyan, Sumamah, kenapa kamu masuk Islam? Sumamah mengatakan, kamu semuanya tidak kenal siapa Muhammad. Aku ditawan 3 hari 3 malam. Aku melihat apa yang diajarkan oleh Muhammad. Apa yang dididik oleh Muhammad terhadap para sahabatnya. Kemudian Sumamah selesai, dari tawaf, sa'i, kemudian pulang ke kampungnya. Seluruh penduduk, Yamamah wilayahnya namanya. Seluruh wilayah Yamamah masuk Islam. Kemudian ketika datang musim haji, penduduk Mekah kirim surat, Pak Menteri. Penduduk Mekah kirim surat sama Sumamah minta bantuan, jangan diputus. Sumamah mengatakan, semenjak aku menjadi pengikut Nabi Muhammad, aku tidak akan bantu kamu semuanya. Begitu mereka ditolak, mereka kirim surat kepada Nabi Muhammad. Penduduk Mekah kirim surat kepada Nabi Muhammad. Dan mengatakan, wahai Rasulullah, wahai Muhammad bin Abdullah, mereka tidak menyebut Rasulullah. Wahai Muhammad putra Abdullah, Sumamah biasanya memberikan bantuan kepada kami di musim haji. Tapi semenjak dia masuk Islam, dia tidak pernah lagi mau membantu kami. Kalau kita bagaimana? Kalau kita sebagai Rasulullah bagaimana? Kita akan mengatakan apa? Kamu kan belum ikut sama saya. Saya tidak akan mau juga memberikan bantuan kepada kamu. Rasulullah tidak. Rasulullah mengatakan, Sumamah, jangan putus bantuanmu kepada mereka yang biasa kamu bantu. Bapak Menteri dan saudara-saudara, itulah sekelumit, sedikit dari samudra akhlak Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan akhlak beliau, beliau membangun peradaban yang begitu indah dan tidak tanggung-tanggung. Sampai-sampai, maaf, begitu indahnya akhlak Nabi, ada satu tiang di Raudhah. Di Raudhah itu ada satu tiang namanya tiang mukhallaqah. Mukhallaqah itu artinya jenis parfum namanya khuluq. Tiang itu diriwayatkan pernah ada yang bersin, kemudian mohon maaf ada yang keluar menempel di situ, banyak yang mencemoohkan. Oleh Nabi dihapus dan oleh Nabi dibubuhi minyak wangi. Tiang saja oleh beliau diberikan minyak wangi. Tiang mendapatkan rahmat. Tiang disentuh oleh akhlak Nabi Muhammad SAW. Sampai saat ini tiang itu masih ada dan tertulis Ustuwana Mukhallaqah. Tiang yang di situ semerbak minyak wangi khaluk yang pernah dibubuhi oleh Rasulullah SAW. Bapak Menteri Agama, saudara-saudara hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW harus menginspirasi kita bagaimana kita membuat negeri yang paling banyak orang bersolawat di negeri ini. Negeri yang paling banyak didendangkan puja-puji untuk Nabi Muhammad SAW. Negeri yang paling banyak dilaksanakan peringatan Maulid dari mulai kota-kota besar di tempat-tempat yang mewah
sampai gubuk-gubuk yang sederhana di negeri ini sholawat dikumandangkan. Di negeri ini terdengar bagaimana cinta masyarakat Indonesia kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Indonesia selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, kita menjaga bagaimana negeri ini harus terus maju. Bagaimana negeri ini yang sudah Allah berikan keindahan alamnya, kita jaga keindahan alamnya dan kita rawat, kita pastikan akhlak kita adalah meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW, dan akhirnya dikatakan bahwa orang yang paling dekat dengan Nabi bukan orang yang banyak ilmunya, bukan orang yang aksesoris keagamaannya begitu terlihat. Yang paling dekat dengan Nabi nanti di hari kiamat, ahasinukum akhlaqa, yang paling bagus akhlak dan budi pekertinya. Beliau yang mengajarkan kepada kita berdoa, Allahumma ihdina li ahsanil akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, tunjukkan kepada kami, berikan petunjuk kepada kami untuk mendapatkan akhlak dan budi pekerti yang terbaik, karena tidak ada yang bisa menunjukkan pada akhlak dan budi pekerti yang baik kecuali Allah Subhanahu wa taala. Banyak kurangnya dari saya, mohon diberikan itu maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih atas segala perhatian. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.